Halo teman-teman, mungkin lo sudah tahu ya mengenai KPU yang lagi ramai kemarin. KPU merahasiakan data-data calon-calon presiden dan wakil presiden kalau nggak salah ya, termasuk data KTP, ijazah dan sebagainya. Kemudian ramai, viral di mana-mana, dibahas sampai ke DPR. Satu hari doang, besoknya dibatalkan sama dia. Dan tidak ada permintaan maaf, tidak ada, nggak tahu, ada permintaan maaf nggak ya? Tidak ada yang merasa malu, tidak ada yang merasa perlu mundur. Gila ya, memang cuma di negeri Konoha, teman-teman ya. Cuma di negeri Konoha yang namanya prinsip no viral, no justice betul-betul dilaksanakan ya. Betul-betul dipraktekkan oleh warga negara bersama dengan pejabatnya ya. Suatu aturan dibikin serampangan, dibikin sembarangan, dibikin tanpa kajian akademis yang benar, kemudian diviralin sama orang, begitu viral dibatalkan. Enak, jidat dia ada yang batalin gitu loh. Kayak nggak ada apa-apa, nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu merasa bersalah. Gila ya negeri Konoha ini ya. Coba teman-teman gua share ke teman-teman ini beritanya ya. Jadi gua kaget nih ya. Gua kaget kemarin dia dengan bangganya, dengan yakinnya mengatakan bahwa itu memang harus dikecualikan data-data pejabat ini ya. Memang brengsek ya. Tiba-tiba hari ini dia batalkan ya. Luar biasa ya. Tempo.co, KPU batalkan aturan pembatasan akses dokumen Capres-Cawapres ya. Gila ya, 1 jam yang lalu. Ini hari tanggal 16 September ya gue syuting ini. KPU membatalkan aturan mengenai pembatasan akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden ya. KPU sebelumnya menerbitkan peraturan KPU nomor 731 2025 ya, 21 Agustus yang baru ramai kemarin. Baru viral 1 hari aja, baru 1 hari viral ya. Ketua KPU Muhammad bla 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 Afifuddin menyebut lembaganya kini mencabut aturan itu setelah mendapat kritik dari publik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan gitu ya. Sekarang pertanyaan gua, coba kalau nggak bisa viral, coba kalau nggak bisa ribut ke publik, apakah dia akan batalkan? Kan tidak ya. Jadi membatalkan karena publik kritik gitu loh. Harusnya kan lu membatalkan sebuah aturan karena memang perlu batal. Karena memang kajian akademisnya menyatakan itu perlu dibatalkan gitu loh. Jadi aturannya dibikinnya sembarangan, tidak pakai kajian akademis yang benar, ketika viral dibatalin. Udah, gitu aja gitu loh. Kalau tidak viral gimana? Kalau tidak viral dijalan terus gitu ya. Kata Afifuddin dalam konferensi pers di gedung KPU Selasa 16 September. Afifuddin mengapresiasi kritik dan masukan publik terhadap peraturan KPU ya. Menurut dia, KPU akan menjalankan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dengan tetap mempertimbangkan perlindungan data pribadi ya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak perlu minta maaf. Gila nih pejabat KPU ini ya. Setelah membatalkan peraturan pembatasan akses dokumen Capres-Capres, KPU akan menggunakan peraturan yang sudah ada. Mundur dia, mundur ke aturan lama. Mundur ke aturan lama mengenai informasi publik, di antaranya Undang-Undang KIP dan Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Gila KPU ya. Selain itu, Afifuddin menyebut KPU akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga berwenang untuk menghadirkan solusi perlindungan data pribadi. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu ada begini-ginian. Tidak perlu ada lembaga-lembaga untuk menghadirkan solusi perlindungan data pribadi. Nggak usah. Open semua. Terbuka untuk umum. Gitu ya KPU ya. Nggak usah aneh-aneh. Ini yang namanya pejabat kok. Presiden, wakil presiden. Masa kita nggak boleh tahu data-data dia? Kalau dia penyakitan gimana? Kalau dia nggak benar gimana? Kalau ijazahnya palsu gimana? KPU ini benar-benar ya. Bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU? Udah nggak usah pusing, terbuka untuk umum. Kalau nanti dipermasalahkan silakan ke pengadilan. Gitu aja. KPU nggak usah urus. KPU itu tugasnya kerja mencari pemimpin yang benar. Aduh, KPU ini. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU Pak Agus Melas ya mengatakan lembaganya mengapresiasi respons, catatan, dan kritik dari masyarakat. Tetapi memang pasca pemilu ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dan itu menjadi dasar kami. Kalau itu jadi dasar lu, kenapa lu batalkan sekarang? Kenapa lu batalkan? Masa gara-gara viral dibatalkan? Wah, cilaka dong negara ini kalau gitu. Jelas-jelas ini karena pembuatannya bermasalah. Pembuatan undang-undangnya bermasalah. Kalau pembuatan peraturannya punya dasar yang kuat, punya kajian akademis yang kuat, lu akan berani mempertahankan. Tetapi karena pembuatannya sembarangan, asal-asalan, akibatnya begitu viral, lu batalkan. Dan tidak ada permintaan maaf. Tidak ada satupun ketua yang mundur. Tidak ada satupun komisioner yang mundur. Gila negara apa ini ya? KPU membatasi akses publik data Capres-Cawapres lewat keputusan KPU 731 2025 ya, tanggal 21 Agustus.
Keputusan KPU itu memuat 16 dokumen persyaratan calon presiden, calon wakil presiden ya, yang dikecualikan dari akses publik ya. Enak bener mengkecualikan dari akses publik ya. Lu kalau mau data pribadi lu tidak bocor ke publik, jangan jadi pejabat publik. Beres, selesai gitu aja udah gitu ya. Dokumen itu meliputi surat keterangan kesehatan, surat tanda terima laporan harta kekayaan, dan dokumen pernyataan pribadi ya, bla 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 bla. Oke, nggak ada yang komentar ini ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini sama halnya kasusnya ketika gua menggugat oknum-oknum pejabat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang sekarang sedang berkembang ini ya. Data pejabat itu mereka rahasiakan. Gue minta nih, KTP-nya Sri Mulyani mana? KTP-nya Surya Otomo mana? Gue mau lihat. Tidak mau dikasih, tidak boleh dilihat gitu ya oleh mereka ini ya. Gila, padahal mereka mewakili Sri Mulyani gitu loh. Mereka ini para pejabat, para kuasa hukum, mewakili pejabat, mewakili Sri Mulyani. Minta KTP-nya, dia tidak mau kasih gitu loh. Dan cilakanya si hakim mengikuti mereka. Si hakim bilang tidak perlu KTP. Lah, gimana? Orang menggugat orang yang digugat tidak mau hadir tapi mewakilkan pada kuasa hukum pengacara. Kuasa hukumnya tidak punya KTP dari orang yang dia wakilkan dan hakimnya mengamini, yang hakimnya mengatakan tidak masalah, tidak perlu KTP. Memang brengsek itu hakim-hakim itu ya. Entah dikasih suap berapa sama mereka ya. Tetapi di negeri Konoha teman-teman ya suap menyuap ya. Di Indonesia nggak ada suap menyuap. Oke, jadi teman-teman kita mesti paham ya. Bedakan antara pejabat dengan masyarakat. Masyarakat terikat oleh keamanan data informasi pribadi. Begitu masuk menjadi pejabat sudah tidak bisa. Pejabat itu data harta, data hutang tidak bisa dirahasiakan. Data-data pribadi dia seperti KTP, ijazah dan sebagainya tidak bisa dirahasiakan. Terlebih lagi kalau sudah masuk pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan, semua data terbuka untuk umum tidak ada masalah ya. Kalau lu tidak mau dibuka data lu, jangan masuk ke pengadilan. Selesaikan di tahap somasi, selesaikan di tahap mediasi, jangan sampai berlanjut ke pengadilan. Kan sesimpel itu ya. Tetapi kan oknum-oknum pejabat ini kan mereka menantang kita, gitu loh. Mereka menantang warga masyarakat untuk menggugat. Ya kita gugat ke pengadilan. Akhirnya kan kelimpungan mereka. Gua minta KTP-nya nggak mau kasih ya. Gimana? Hakimnya ngikutin mereka lagi ya. Hakim tunduk sama si tergugat ini ya. Luar biasa hakim itu ya. Jadi teman-teman di negeri Konoha itu betul-betul prinsip no fear no justice betul-betul dilaksanakan oleh warga masyarakatnya. Dan ini menjadi sebuah lelucon aja sih teman-teman ya. Sebuah lelucon bagaimana sebuah negara dibikin segitu kacaunya oleh para pejabat ya, sembarangan bikin aturan, suka-suka dia bikin aturan, tidak ada dasar kajian akademisnya, tidak ada underlying ilmiah yang kuat gitu ya. Ketika diviralkan, ketika dikritik, dia batalkan dengan sesuka hati dia, tidak perlu minta maaf dan tidak perlu ada yang mundur. Welcome to Konoha Universe.